Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas OPB materi tentang ekstraksi. Soal yang kita bahas adalah tugas 2 pada soal ekstraksi yang ada di PPT. Nah, sebelum kita membahas soal, kita harus terlebih dahulu memahami soalnya. Pada soal ini ada sebuah ekstraksi single stack yang dilakukan dengan 400 kg larutan yang mengandung 35% asam asetat dalam air yang dikontakkan dengan 400 kg isopropil ether murni. Terus hitunglah jumlah dan komposisi ekstraks dan raffinate dan selesaikan keduanya dengan bersama aljabar dan level arm roll. Ditanyakan juga berapa persen asam asetat yang di-remove atau dibuang. Nah, di penyelesaian kita diketahui yaitu membuat diagram single stack diketahui V1, YA1, YC1, V2 400 kg, YC2 sama dengan 1, YA2 sama dengan 0. L0 sama dengan 400 kg, SA0 35% atau 0,35, XC0 sama dengan 0, L1, SA1, XC1. Nah, yang ditanya dalam soal ini adalah jumlah ekstrak yaitu F1 dan L1, kemudian komposisi ekstrak yaitu YA1, YC1, SA1, dan sebagainya, dan ditanya juga berapa persen asam asetat yang di-remove. Nah, data yang digunakan pada soal ini selain dari soal adalah Appendix A324 yang kalian dapat temukan di buku Gian Koplis bagian akhir. Nah, ini adalah data yang kita gunakan untuk membuat grafik. Sebelum menentukan gambar grafik, kita terlebih dahulu menghitung nilai M, nilai XAM, dan nilai XCM. Nah, untuk menentukan nilai ini menggunakan rumus yang ada di PPT slide 24. Nah, menggunakan persamaan 5.9, 5.10, dan 5.11. Nah, kalian bisa untuk menentukan menentukan nilai M menggunakan persamaan L0 plus V2 sama dengan M. Kalau untuk L1 plus F1 itu digunakan ketika sudah mendapatkan komposisi ekstraknya untuk menentukan nilai L1 dan F1. Nah, ya untuk komponen yang baik yang A maupun C juga sama menggunakan persamaan ini. Kemudian setelah menghitung, setelah mengetahui rumusnya, kita dapat menghitung nilai M, yaitu menggunakan rumus L0 plus F2 sama dengan M. L0 nilainya 400 kg, V2 nilainya 400 kg, dan M sama dengan M nilainya adalah 800 kg. Menggunakan persamaan 5.10, kita dapat menentukan nilai SAM, yaitu menggunakan rumus L0 kali XA0 plus V2 kali YA2 sama dengan M kali XAM. Nah, dari rumus ini kita dapat peroleh nilai SAM sebesar 0,175. Kemudian untuk menentukan SCM menggunakan persamaan 5.11. Nah, menggunakan rumus L0 kali XC0 plus V2 kali YC2 sama dengan M kali XCM. Dari rumus tersebut, kita dapat menentukan nilai SCM sebesar 0,5. Setelah didapatkan nilai SAM dan SCM,
maka kita dapat mengeplotkan ke dalam grafik. Nah, ini grafik yang kita gunakan menggunakan data appendix yang tadi. Pertama kita mengeplotkan F2, yaitu saat YA2 per YC2, yaitu saat YA2-nya itu sama dengan, jadi membaca grafiknya itu, kalau untuk C, kita membacanya ke atas, kayak gini. Ini nih punya YC2, sedangkan punya A2 itu adalah ke bawah. Punya A. Nah, F kan sudah di soal diketahui V2 YA2 sebesar 0, sedangkan YC2 sebesar 1. Kemudian untuk L0 yaitu ketika titik XA0 dan XC0. XA0 diketahui dalam soal sebesar 0,35, sedangkan XC0 adalah 0. Nah, dari titik L0 dengan F2 ditarik untuk menjadi titik potong nanti untuk nilai M. Setelah tadi kita kan mencari XAM dan XCM, dan itu diplotkan ke dalam grafik, yaitu nilai XAM sebesar 0,175 dan XCM sebesar 0,5. Nah, kemudian untuk menentukan nilai F1 dan L1, kita perlu trial coba-coba menggunakan Thailand. Nah, di mana F1 ini harus mengenai titik potong nilai M. Berdasarkan setelah saya coba-coba, kita menemukan titik ini, ditarik ke bawah, kemudian nanti akan ke water layer, ditarik ke bawah. Nah, kemudian untuk yang F1, untuk nanti dari atas ditarik ke bawah menuju ke water layer. Nah, di sini kita setelah kita trial menggunakan Thailand, nanti kita mendapatkan F1 dan L1. Nah, F1 ini di sini YA1, YC1, sedang L1 yang di sini yang warna hijau. Kemudian berdasarkan grafik diperoleh komposisi pada F1 dan L1. Nah, pada F1 YA1 sama dengan 0,11. Jadi kan dari F1 kan sini. YA1 kan tadi ke bawah. Jadi sini. Kurang lebih di sini 0,11. Kemudian YC1 ditarik ke kiri sekitar 0,86. Nah, untuk menentukan YB1, kita bisa menggunakan rumus yang ada di PPT di persamaan ini. Baik XA atau YA, komposisi selalu nilainya 1. Nah, kan YA1 sudah diketahui, YC1 sudah diketahui, maka nilai YB1 sama dengan 0,04. Kemudian untuk yang L1, nilai L1 di sini XA1 sebesar ditarik ke bawah sekitar 0,25. Sedangkan untuk XC1 0,03. Nah, sama halnya yang Y, kita juga dapat menentukan XB1. Nah, menggunakan persamaan XA1 plus XB1 plus XC1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat memperoleh nilai XB1 sama dengan 0,72. Setelah kita mendapatkan komponennya, kita dapat menentukan L1 dan F1. Nah, untuk menentukan jumlahnya, kita bisa menggunakan rumus persamaan 5.10 dan 5.9. Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau misal menentukan L1, F1 itu bisa menggunakan rumus yang ini. Baik menggunakan komponen yang A maupun yang C. Sebenarnya bisa pakai yang A plus C minus gitu, cuma kalau biar lebih mudah menggunakan L1 plus F1 M. Nah, berdasarkan persamaan tadi kita dapat memperoleh dua persamaan, yaitu 0,25
L1 plus 0,11 kali V1 sama dengan 140. Ini persamaan 1, kemudian persamaan 2, L1 plus F1, V1 sama dengan 800. Nah, dari kedua persamaan ini, kita dapat mensubstitusikannya, yaitu didapatkan persamaan 0,25 L1 plus 0,11 V1 sama dengan 140. 0,11 kali L1 plus 0,11 V1 sama dengan 88. Nah, dari sini kita peroleh nilai L1 sebesar 371,43 kg. Kemudian, menggunakan persamaan kedua, kita memperoleh nilai V1 sebesar 428,57 kg. Setelah kita mendapatkan jumlah dan komponennya, kita dapat menentukan berapa asetat asid atau asam asetat yang dibuang. Nah, dengan menjumlahkan total asetat asid yang dalam air, yaitu sebesar 0,35 atau 35% kali 400 sebesar 140. Kemudian, kan air itu di F1, jadinya asetat asidnya. Kemudian jadinya untuk mengetahui yang terbuang itu YA1 dikali V1. YA1 tadi 0,11 dikali F1 sebesar 428,57, yaitu sebesar 47,14 kg. Kemudian untuk mengetahui berapa persen yang terbuang itu, yaitu dengan jumlah asam asetat yang terbuang dibagi dengan total asam asetat, yaitu 47,14 per 140 kali 100 sama dengan 33,67%, sehingga jumlah asam asetat yang terbuang adalah 33,67%. Sekian pembahasan dari soal tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.